Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas. Semoga semua yang teman-teman jalani pada hari ini dimudahkan dan tentunya murah rezeki, dan tetap semangat, sama semangatnya dengan timnas U17 kita yang dipersiapkan terjun di Piala Dunia U17 di Qatar pada November ini. Ya, kita akan tunggu ya, kita akan bertarung pada tanggal 4 yang menghadapi Zambia di grup H, dan kemudian akan menghadapi Brasil pada tanggal 7 November, dan terakhir kita akan ketemu Honduras pada tanggal 10 November. Nah, di akhir Oktober ini kita akan memainkan satu laga lagi uji coba terakhir. Itu anak-anak asuhan Nova Arianto akan menghadapi Panama, ya. Nah, sekarang kita akan bicara dengan hasil pertandingan uji coba pada dini hari tadi di Al Arabi Sport, ya, di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana Iputu Panji dan kawan-kawan bermain imbang 0-0 dengan salah satu tim kuat dari Afrika, Pantai Gading. Ini tim yang bagus, yang di Piala Afrika U17 kemarin itu melaju sampai ke babak semifinal. Dan Nova Arianto terus mencoba semua pemain dia, karena sudah 21 pemain yang dia dapati. Jadi mungkin sekitar 19-20 pemain itu dicoba terus di dalam 2 pertandingan terakhir. Ya, baik menghadapi Paraguay, karena sebelumnya kita kalah dari Paraguay ya pada Sabtu lalu 1-2, dan ada peningkatan yang luar biasa di pertandingan uji coba kedua melawan Pantai Gading. Pantai Gading juga ini sama seperti Paraguay ikut lolos ke Piala Dunia U17 dengan tim yang akan kita hadapi di uji coba ketiga juga lolos, ya, Panama. Jadi ini bagus pemilihan uji coba dengan tim-tim yang secara kualitas punya di atas kita, tapi kita mampu memberikan perlawanan yang sengit, ya. Tergambar dalam pertandingan menghadapi Pantai Gading. Ya, walaupun terus digempur, tetapi pemain-pemain muda kita ini, ya, Evandra, Florasta dan kawan-kawan itu mampu juga untuk menunjukkan kehebatan dan tidak kebobolan. Ya, yang bagus saya pikir, dan pemilihan dengan Pantai Gading ini adalah cocok karena kita pertandingan pertama akan menghadapi wakil Afrika, ya, Zambia. Jadi tipe karakter permainan itu mirip-mirip. Dan itu yang menjadi tujuan utama dari Nova Arianto sebagai coach untuk memilih calon lawan kita di uji coba. Kalau kemarin dengan Paraguay, kan itu kan kita akan lihat dengan cara bagaimana kita ketemu dengan Brasil. Dan Paraguay juga punya tipikal bermain karakter mereka seperti Brasil. Dan kita sudah lalui walaupun dengan kalah 1-2, tapi itu sudah bagus buat kita. Paraguay tim yang oke, yang baik, ya, termasuk dengan Pantai Gading juga tim yang baik. Dan Nova mengatakan bahwa dia tetap tidak akan merasa puas, ya, dengan apa yang sudah dihasilkan, walaupun mendapatkan hasil 0-0, tidak kalah melawan Pantai Gading, tapi tetap memacu semangat, memotivasi timnya terus belajar dan belajar, mengevaluasi dari match ke match, dari Paraguay ke Pantai Gading, ya. Dia ingin bahwa tim ini akan terus berproses ke depan dalam hal permainan juga, ya, mental, ya, secara psikologis juga. Itu semua diatur menjalankan tujuan utama Nova adalah itu pertandingan nantinya melawan Zambia, melawan Brasil, dan melawan Honduras. Nah, ini sebagai langkah batu loncatan aja, makanya dia, ya, akan terus memompa semangat dengan taktik strategi yang dia inginkan terhadap tim asuhannya, karena ini menjadi pagelaran terakhir bagi Nova Arianto di U17 ketika dia membawa lolos ke Piala Dunia, karena setelah itu dia naik kelas seperti yang sudah diumumkan oleh Ketua Umum. Coach Nova ini akan menangani timnas U20 kita yang akan datang. Tetapi saya pikir untuk ke depan kalau dia berada di U20, ya, cikal bakalnya akan datang juga ke sana adalah tim-tim yang dia bawa ini. U17 yang lolos ke Piala Dunia ini pasti, ya, untuk tahun depan, 2 tahun depan pasti akan menuju ke U20 juga, akan ke sana arahnya. Dan Nova sudah ditetapkan, ya, untuk menangani U20, ya, di sini. Dan mungkin
ditargetkan tuh bisa kembali membawa timnas U20 Indonesia ini ya untuk lolos ke Piala Dunia yang akan datang, karena U20 kemarin baru selesai Piala Dunia itu. Wah, dan Maroko mampu tampil sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final, teman-teman ya. Dan suatu hal yang luar biasa bagi Maroko. Ini juga melecutkan saya pikir semangat dari Coach Nova untuk membentuk tim U20 yang kuat bagi kita nantinya di masa yang akan datang. Dan kembali dengan persiapan timnas U17 kita, ya Nova sudah mengatakan bahwa setelah tanggal 31 bermain melawan Panama, ya kemudian langsung berangkat ke Doha mempersiapkan diri, karena kita akan bertanding, kalau pembukaan itu tanggal 3 tapi kita akan bermain pada tanggal 4 melawan Zambia. Inilah laga pertama yang dirasakan sulit ya, karena selalu laga pertama itu kan harus dilalui dengan perjuangan yang berat. Setelah itu kita mendapatkan hasil yang bagus, nah di sana akan kelihatan untuk langkah selanjutnya. Semoga kita tidak kalah melawan Zambia dalam pertandingan pertama, teman-teman. Kalau melihat melawan Pantai Gading ya, bahwa Nova menggambarkan bahwa anak-anak sudah bertempur dengan bagus, gameplaynya itu jalan, walaupun memang ada harus beberapa pergantian yang sudah dilakukan Nova, tapi itu penting memberikan jam bermain kepada semua pemain agar terbiasa ya untuk menghadapi event sesungguhnya di Piala Dunia U17 ya, karena tidak mudah kan, semua tim-tim yang bagus, apalagi Nova mentargetkan ini lolos dari fase grup. Itu yang paling Nova inginkan ya, bertarung ya dengan sebaik mungkin, mendapatkan hasil yang positif dan bisa melangkah lolos dari fase grup. Itu sudah merupakan hasil yang oke, kata Nova. Makanya perlu ya dia terus menurunkan semua pemain untuk melihat ya kekurangan-kekurangan yang ada dari pemain-pemain untuk terus ditambal pada saat nantinya akan melangkah masuk ke Piala Dunia ya. Dan sekali lagi selamat buat timnas U17 kita yang sudah melakoni pertandingan yang berat menghadapi Pantai Gading dan akhirnya kita tidak kalah. Nah, kalau menghadapi dengan tim-tim Afrika ini kan kita tahu bersama di Piala Kemerdekaan juga yang lalu kita berhadapan dengan Mali ya di babak puncak, dan kita kalah dengan tipis lawan Mali. Jadi sudah ada gambaran pengalaman dari timnas U17 kita, karena ada dua laga setelah kita melewati dengan tim-tim Afrika sebelum tampil melawan Zambia nantinya. Ya, saya rasa kita bisa mendapatkan hasil yang oke ya. Kalau mendapatkan hasil yang oke melawan Zambia, ini bagus di saat melangkah menghadapi Brasil pada tanggal 7 nantinya, dan menutup laga pada tanggal 10 menghadapi Honduras. Ya, semoga yang terbaik yang akan didapatkan oleh pemain-pemain muda kita di Piala Dunia U17 setelah melakoni 3 laga uji coba yang saya pikir uji coba terbaik yang mereka lakukan dengan memilih tiga tim hebat ya, seperti Paraguay, Pantai Gading dan juga dengan Panama. Dengan saya Bung Ropan, ciao.